Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 18230049. Di sini saya akan melanjutkan tugas 14 dari seminar akuntansi keuangan, yaitu tentang Human Resource Accounting dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Febiandi Ananda SE MSE. Di sini, artikel yang saya review yaitu berjudul tentang Integrating Human Resource Accounting into the Public Policy Process and Introduction, atau mengintegrasikan akuntansi sumber daya manusia ke dalam proses kebijakan publik dan ilustrasi. Adapun di sini poin yang saya bahas yaitu yang pertama yaitu tentang pembahasan teori. Dalam beberapa tahun terakhir, kepedulian terhadap pemerintahan yang lebih baik telah difokuskan pada hal yang lebih sistematis prosedur untuk pemecahan masalah. Menekankan ini dapat dilihat di sektor publik aplikasi metode penelitian ilmiah dalam beberapa perencanaan dan bidang pengambilan keputusan dalam proses kebijakan publik. Artikel ini menjelaskan aplikasi model akuntansi sumber daya manusia untuk analisis biaya dan efektivitas sumber daya komisioning alternatif dari perwira Angkatan Darat Amerika Serikat. Artikel ini dimulai dengan tinjauan singkat tentang kebijakan krisis masalah yang dihadapi Angkatan Darat Amerika Serikat, diikuti dengan diskusi umum tentang model manusia akuntansi sumber daya. Akuntansi sumber daya manusia teoritis model ini kemudian dioperasionalkan dan digunakan untuk memberikan analisis sistematis dari biaya dan efektivitas sumber komisioning petugas alternatif. Berdasarkan landasan teoritis yang kuat, studi ini membawa fokus pembuatan kebijakan faktor-faktor yang relevan yang harus dipertimbangkan dalam melatih perwira Angkatan Darat reguler. Pertimbangan nilai sumber daya manusia sebagai faktor ekonomi produksi menelusuri asal-usulnya ke ekonomi abad ke-18. Gagasan ini kemudian diperluas dan berkembang menjadi studi yang lebih khusus tentang modal manusia teori. Dalam teori modal manusia, tenaga kerja dapat dinilai sebagai jumlah modal yang diinvestasikan pada seorang pekerja dan keuntungan yang diharapkan akan dikembalikan kepada masyarakat dari investasi itu. Kuantifikasi dan prediksi nilai ini merangsang minat akuntan dan ahli teori ilmu sosial lainnya yang berusaha mengukur investasi dalam modal manusia dan implikasinya bagi organisasi formal. Artikel ini menyelidiki hubungan antara investasi perusahaan dalam pendidikan dan melatih tenaga kerja dan produktivitas karyawannya. Mereka umumnya menyimpulkan bahwa perusahaan tidak dapat mengabaikan pentingnya investasi semacam ini dalam generasi pendapatan. Seiring berkembangnya teori modal manusia, konsep sumber daya manusia, penilaian yang dihasilkan. Penyempurnaan turut berturut akhirnya berkembang menjadi bidang akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi sumber daya manusia atau HRA. Adapun kasus yang dibahas pada artikel ini yaitu di mana untuk mengetahui studi eksplorasi untuk menggambarkan bagaimana model akuntansi sumber daya manusia dapat berkontribusi pada evaluasi yang objektif dan sistematis dari publik yang kompleks masalah kebijakan. Studi ini mempertimbangkan pengurangan perwira yang ditugaskan dari Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai hilangnya sumber daya manusia dan memeriksa investasi relatif dalam sumber daya manusia dari dua sumber utama komisioning. Jenis analisis sistematis ini memberikan informasi bagi pengambilan kebijakan dalam pengambil keputusan logis tentang pengembangan sumber daya manusia. Adapun poin ketiga yaitu objek. Objek pada penelitian ini dilakukan terhadap pemerintah di Angkatan Darat Amerika Serikat dan Kantor Akuntansi Umum Amerika Serikat yang mana saat ini mendapatkan perwira yang ditugaskan dari 3 mayor sumber, Akademik Militer Amerika Serikat atau USMA, Petugas Cadangan Training Corps atau RUTC, dan Officer Candidate School atau OCS. Adapun poin keempat yaitu tentang teknik analisis data. Makalah ini menggunakan model analisis historis dan prospektif. Adapun analisis temuan, kriteria ini untuk komisioning efektivitas sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pencapaian kinerja yang diinginkan oleh lulusan sebagaimana ditentukan oleh retensi dan promosi. Analisis investasi pada lulusan efektif dari masing-masing sumber menunjukkan bahwa USMA adalah sumber yang lebih ekonomis untuk petugas ditugaskan pada tahun 1952 dan tetap bertugas aktif pada akhir 25 masa kerja. ROTC adalah commissioning yang lebih ekonomis sumber untuk tidak diperbandingkan lain yang dibuat. Adapun poin yang terakhir itu tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ini pada saat commissioning hasilnya menunjukkan bahwa petugas ditugaskan dari USMA pada tahun 1952 dan 1954 mewakili total investasi yang lebih tinggi per lulusan daripada officers ditugaskan dari ROTC. Temuan ini sesuai dengan kesimpulan dari studi sebelumnya yang membatasi analisis mereka pada commissioning komparatif biaya per lulusan. Informasi akuntansi sumber daya manusia dapat digunakan oleh tertinggi tingkat pembuat kebijakan yang di Kongres. Biaya Kongres diamanatkan mengurangi enforce dapat dihitung secara objektif dengan sumber daya manusia metode akuntansi. Apakah mandat seperti itu menghasilkan ekonomi yang nyata atau palsu dapat didemonstrasikan? Yang pasti, model akuntansi sumber daya manusia akan tidak memastikan bahwa keputusan yang tepat telah dibuat. Itu akan bagaimana memberikan informasi yang dapat memfasilitaskan keputusan alokasi sumber daya manusia yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.